Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen. Di sini kami akan membahas tentang materi manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Peningkatan aktivitas nilai tambah perusahaan melalui teknologi 4.0. Adapun kelompok 5, yang pertama Yahya Muhyiddin, yang kedua Nadran Ifah, dan yang ketiga Eka Ali Masdiki. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM, yaitu merupakan manajemen berbasis aktivitas yang berfokus pada kepengelolaan secara terpadu dan bersistem pada aktivitas yang bertujuan untuk peningkatan dan perbaikan nilai customer dan laba. Manajemen berdasarkan aktivitas meliputi penghitungan biaya produk atau activity dan analisis nilai proses atau process value analysis (PV). ABM juga bertujuan untuk meningkatkan customer value secara berkelanjutan dan penghilangan pemborosan. Selanjutnya, model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, yaitu memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas produk, dan pelanggan. Tujuannya adalah memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Sebagaimana disebutkan pada model tersebut, sumber biaya ditelusuri pada aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan produk dan pelanggan. Tujuan dimensi biaya untuk menyempurnakan keakuratan biaya pada objek-objek biaya dengan cara yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber biaya. Yang kedua, menelusuri sumber-sumber biaya pada aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya pada objek-objek biaya, berbagai produk atau konsumen yang mengkonsumsi aktivitas-aktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Oke, saya Yahya Muhyiddin mau melanjutkan yang selanjutnya yaitu dua dimensi proses. Dimensi proses yaitu memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan. Dimensi proses mengendalikan aktivitas dengan cara yang pertama leng analisis driver atau driver biaya, kedua mengidentifikasi aktivitas, ketiga menganalisis kinerja. Selanjutnya ada manfaat ABM. Yang pertama aktivitasnya, kedua menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Ketiga, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas, faktor-faktor yang mendriver biaya-biaya dan mengendalikannya. Yang kelima, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas tak bernilai tambah. Ketujuh, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luar dan tidak semata berdasarkan pada informasi keuangan. Terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya ada peningkatan aktivitas nilai tambah perusahaan melalui teknologi. Prinsip dasar revolusi industri atau teknologi 4.0 adalah yang menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Peningkatan aktivitas nilai tambah perlu dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankannya. Aktivitas ini harus terus dipertahankan oleh perusahaan karena aktivitas inilah yang menjadikan suatu produk atau jasa lebih kompetitif di pasar. Jadi suatu perusahaan harus mempertahankan produknya agar tetap berkualitas di pasar ke depannya. Lanjut berikutnya, aktivitas dapat dikelompokkan ke dalam aktivitas bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi ketiga kondisi berikut. 1. Aktivitas yang menghasilkan perubahan. 2. Perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas yang sebelumnya. 3. Aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan.
Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.